Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Andri Tamnaru, host dari podcast PT Sinergi Anugerah Services. Ini adalah pertemuan kita yang kedua, di mana di sini nanti kita akan selalu menyajikan tentang Sinergi Anugerah Services perusahaan kita, kemudian apapun yang ada isi daripada PT Sinergi Anugerah Service nanti akan kita sampaikan di podcast ini, di mana kita nanti akan menampilkan, kita akan bersama dengan orang-orang hebat. Kemarin kita bersama dengan salah satu karyawan kita, dan sekarang kita akan bertemu dengan orang yang sangat luar biasa sekali. Beliau sangat banyak sekali pengalaman yang berhubungan dengan oil dan migas. Nanti kita banyak sekali yang perlu kita pertanyakan ke beliau. Oke, kita perkenalkan dengan Pak Nusabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Nus kabarnya hari ini? Ya, lumayan sehat. Alhamdulillah. Kita sebenarnya ingin mencari waktu yang mencari waktu sebelumnya untuk Pak Nus, karena alhamdulillah sekarang Pak Nus, terima kasih atas kehadirannya di sini. Kita sangat membutuhkan sekali informasi tentang keilmuan tentang oil dan migas. Kemudian tapi sekarang kita lebih spesifik untuk PT Sinergi Anugerah Service, dan yang pasti saya akan memperkenalkan juga bahwa Pak Nus itu adalah spesial untuk di apa Pak? Di advisor technical. Advisor technical, dan beliau sangat bisa dikatakan kalau di PT Sinergi Anugerah Service beliau termasuk guru besar kita, karena di beberapa tempat itu mesti beliau akan memberikan masukan-masukan yang sangat positif buat kita. Ini mohon teman-teman untuk bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa juga nanti setelah selesai komen-komen yang akan disampaikan, monggo untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti akan kita sampaikan kepada Pak Nus. Oke Pak Nus, Pak Nus sudah bergabung di PT Sinergi Anugerah Service sudah berapa tahun Pak? 13 bulan. 13 bulan, hampir 1 tahun lebih. Alhamdulillah dengan adanya beliau bisa memberikan inspirasi buat kita Pak. Nah sekarang mau tanya dengan Pak Nus, untuk PT Sinergi Anugerah Service, menurut Bapak di zamannya seperti ini banyak sekali persaingan. Kalau PT Sinergi Anugerah Service menurut Bapak bagaimana Pak? Yang menurut pandangan saya, PT SAS ini kemungkinan akan cepat sekali bergerak maju. Ya, karena saya sendiri udah join selama 13 bulan. Saya lihat dari personel-personelnya yang ikut terlibat dalam operasional, baik di kantor maupun di lokasi maupun yang liar, mereka kelihatannya betul-betul orang yang telah memahami apa yang akan dikerjakan. Siap, betul. Kalau untuk kedepannya Pak, PT Sinergi itu apakah, ini kan udah 4 tahun nih Pak, ya. Untuk kedepannya produk dari PT Sinergi itu apakah bisa mengikuti perkembangan? Saya kalau lihat rencana-rencana dari Pak Andri sebagai bos kita itu akan sangat baik sekali untuk perkembangan, karena dia punya ide-ide dan rencana-rencana yang memang akan dibutuhkan ke depannya. Oke. Untuk terutama untuk oil and gas, juga untuk edukasi, saya rasa itu sangat positif sekali. Siap. Jadi pada intinya mungkin Pak Nus menyampaikan bahwa PT Sinergi itu tidak akan kalah sebenarnya. Karena benar apa yang dikatakan Pak Nus, bahwa sistem dari PT Sinergi Anugerah Service ini sudah tertata, teamworknya gimana, kemudian support mereka, ditambah dengan arahan dari Pak Nus, itu sangat membantu sekali untuk perkembangan PT Sinergi Anugerah Service. Kalau tantangan ke depan Pak, tantangan yang akan kita hadapi untuk PT Sinergi Anugerah Service ke depan, apakah kita harus melihat pekerjaan yang sebelumnya menjadi satu evaluasi, atau mungkin tantangan ke depan akan lebih berat Pak? Kalau kita harus tetap melihat ke belakang ya, apa yang sudah kita lakukan itu juga akan menjadi batu loncatan kita untuk ke depan. Untuk kedepannya tantangan itu akan tergantung bagaimana tuntutan pasar dalam dunia perminyakan. Kalau saya lihat memang apa yang sudah dimulai di PT SAS ini itu sudah benar langkahnya, karena kita mulai start dari pekerjaan yang step by step itu, dari pekerjaan yang sedikit membesar, dan saya harap ini semua bisa disupport
selain dari manajemen, juga dari kru-kru kita atau anggota-anggota yang terlibat itu aktif. Iya, betul, betul. Baik mencari informasi maupun juga mempelajari apa yang tantangan ke depan itu sendiri. Oh, iya. Kalau untuk perusahaan SAS ini adalah perusahaan yang bisnis intinya adalah pemompaan, Pengumpahan. pumping service lah dalam istilahnya. Tentu ada perusahaan-perusahaan besar yang memang sudah ada lebih awal, jauh lebih awal, itu mereka sudah established ya. Sedangkan kita adalah perusahaan yang mulai bergerak maju sedikit demi sedikit. Iya, iya. Itu memang tantangannya akan berat kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan baik teknologi maupun kemauan dari klien-klien. Artinya perusahaan-perusahaan company yang akan memakai jasa kita. Oke. Iya, iya. Siap. Jadi kalau untuk teman-teman yang pasti bergabung dengan PT Sinergi Anugerah Service, yang pasti mereka tidak akan rugi ya Pak. Dimana di sisi lain di PT Sinergi itu banyak sekali orang-orang yang berpengalaman karena benar-benar dulunya memang terjun langsung ya Pak ya, dari nol Pak ya, sampai bisa menjadi sekarang ini seperti Pak Anus ini memang benar-benar dulunya tidak seperti ini. Dulu berawal dari yang paling kecil dan sekarang menjadi luar biasa, itu memang proses mereka luar biasa lah. Di PT Sinergi ini kan banyak sekali Pak, banyak sekali karyawan yang dimana mereka nggak basicnya, tapi mereka berniat untuk belajar dan bekerja di Sinergi. Apakah itu nanti akan menjadi ketimpangan Pak ketika ada yang ahli, kemudian di sini belum ada basicnya, untuk mensinkroni itu PT Sinergi bisa menggabungkan itu nggak Pak? Ya, sesuai dengan namanya kan harus sinkron. Nah, betul. Baik yang muda atau yang udah yang senior dan junior. Dan ini harus terjadi. Nggak mungkin kita merekrut orang senior semua. Iya, betul, betul. Kita harus mikirkan ke depan, jadi harus ada junior. Oh, iya. Karena ini akan berganti. Yang senior ini kan pasti akan tua, pensiun, dan mungkin kesehatannya mungkin udah mulai menurun, nggak bisa lagi ke lokasi karena ada keterbatasan kesehatan dan umur. Dan ini harus dilapisi sama yang junior. Junior. Nah, junior ini walaupun mereka nggak punya basic awal dari migas, itu nggak perlu. Oh iya. Nggak perlu. Tapi asal dia mau ikut belajar dengan senior-seniornya, jangan malu untuk bertanya. Karena banyak hal-hal kadang-kadang senior ini nggak punya waktu ngajar. Iya, iya. Tapi kalau ditanya, ide-idenya itu banyak. Banyak. Iya. Kalau misalnya yang junior ini malu bertanya, terus nunggu diajarin, itu akan terlambat. Oh, Lebih iya. baik yang junior juga harus aktif bertanya dan belajar. Oh, iya. Memang kadang-kadang senior ini kan karena beban pikiran tanggung jawabnya besar, Iya. dia kadang-kadang lupa ngajar, bukan nggak mau ngajar, lupa ngajar. Betul, Jadi Pak. kalau kita kasih pertanyaan sambil lewat, Iya. jangan menuntut ya. Oh iya, betul. Kalau betul. trik kita kalau belajar sama senior itu jangan menuntut, tapi bertanyalah pada saat-saat di mana dia santai, di mana dia kelihatan moodnya baik. Gitu. Karena pengalaman saya dari bawah juga dulu. Saya juga dari namanya paling bawah saya pernah kerja di well service ya, jadi kru yang sangat kasar. Kemudian saya pindah ke satu perusahaan pumping service yang agak lumayan besarnya. Saya mulai dari nol. Karena memang di background saya adalah kuliah di teknik perminyakan. Tapi begitu saya sampai ke lokasi, yang setemui semuanya baru. Karena saya harus berkenal dengan mesin, ya, besi-besi, betul. yang dulu nggak diajarin di kuliah. Iya, iya. Dan juga waktu SMA saya juga nggak belajar itu kan, Iya. karena nggak ada basicnya. Tapi karena niat kita pengen tahu dan kita pengen cepat jadi sesuatu apa yang berguna Iya. di dalam teamwork itu, Iya. ya, akhirnya kita harus belajar. Betul. Jadi betul. kita mulai dari nol sampai kita belajar sedikit sampailah kita memahamin, dan nanti kalau kita udah paham kita akan diberi tanggung jawab sama perusahaan. Siap, betul sekali. Mungkin ini menjadi satu inspirasi bagi teman-teman yang pemula. Jadi selain di Sinergi itu kita bekerja, kita mencari ilmu, dan di sisi lain kita harus bisa memanfaatkan
dari orang-orang yang sudah senior untuk kita bisa memahami itu. Dan kabarnya gini Pak, malah di PT Sinergi Anugrah Service kedepannya kita akan buat sekolah itu kalau nggak salah. Ya, dan mungkin kabarnya kalau nggak salah mungkin Pak Dos jadi guru besar kita ini. Ya, insya Allah kalau memang itu tercapai, saya juga sangat senang karena memang kalau udah seumuran saya ini untuk kerja di lokasi kan udah dibatasi. Betul. Selain kesehatan juga umur juga. Betul. Jadi yang pasti dengan podcast ini Pak Nus sudah memberikan banyak sekali. Ini mungkin baru sedikit ini yang kita dapatkan. Kedepannya nanti kita akan membuat seperti jadwal kemarin Pak kita yang ada di Sentul. Kita akan membuat satu ruang pembelajaran di mana nanti Pak Nus juga akan bisa melanjutkan lagi apa-apa yang ada hubungannya dengan oil dan migas, kemudian yang ada hubungannya dengan PT Sinergi. Yang pasti saya mewakili dari PT Sinergi Anugrah Service sangat bersyukur sekali adanya Pak Nus di perusahaan kami, ada teman-teman senior yang lain, teknikal yang lain, di mana teman-teman pemula itu juga harus mengambil inspirasi ini untuk bisa berkembang maju, berkembang lebih bagus lagi, dan mudah-mudahan kualitas kalian itu bisa menjadi manfaat buat perusahaan dan bagi orang lain. Yang terakhir Pak Nus, kiat buat teman-teman biar mereka bisa benar-benar bisa memanfaatkan, beruntung mereka masuk ke Sinergi, kiat mereka untuk bisa bertahan. Kalau kiat ini mungkin untuk yang junior ya. Kalau yang senior mah nggak perlu kiat lagi, mereka sudah ada terlibat di situ. Sudah terlibat nih. Jadi untuk yang junior ya kan, saya nggak bilang dia umur ya. Istilah junior itu orang yang baru terlibat di dalam dunia pekerjaan PT SAS ini. Betul. Jadi tetap ikutin senior, patuh sama senior, karena senior itu kan selain dia sebagai pimpinan atau supervisor di lapangan, dia juga bertanggung jawab atas keselamatan kita. Betul. Nah, kalau kita udah ngikutin, terus jangan lupa belajar apa yang mereka lakukan, ikutin, karena senior itu sendiri dia punya tanggung jawab terhadap perusahaan. Betul. Jadi kita yang junior belajar untuk mendapatkan ilmu dari senior kita. Jadi nggak mungkin kita bisa sendiri. Nggak ada pekerjaan di dalam dunia migas, terutama di lokasi ya, di rig gitu ya, atau di workover rig, itu orang bekerja sendiri itu nggak ada. Mereka harus punya tim. Betul. Sedangkan tim itu terdiri dari senior dan junior. Nah, yang senior ini satu saat dia akan karena umur atau karena masalah yang lain, dia mungkin akan tidak bisa lagi ke lokasi. Nah, junior ini punya kesempatan. Betul. Belajar, kalau kiatnya itu tetap belajar, jangan lupa bertanya kepada senior apa yang akan dilakukan. Yang nomor satu, lakukan sesuatu itu harus dalam keadaan keselamatan kita yang utama. Betul. Karena kalau kita pintar juga, kalau nggak selamat akan percuma Pak, percuma sekali. Oke, itu terima kasih Pak Nus atas kehadirannya. Yang pasti PT Sinergi akan memberikan kesempatan ke para junior bahwa Anda nggak akan selamanya akan seperti itu. Anda akan seperti lama-lama akan menjadi seorang senior seperti Pak Nus Apila. Ini sangat luar biasa. Ini kesempatannya bagus banget kita mendapatkan saran kemudian kiat-kiat seperti ini. Untuk selanjutnya Pak Nus, mungkin mudah-mudahan nanti ke depan lagi kita akan sangat mengharapkan kehadiran Pak Nus lagi untuk memberikan arahan, nasihat, dan kita masih menunggu nanti komen dari teman-teman untuk memberikan pertanyaan, itu nanti bisa dijawab di pertemuan selanjutnya. Dan mudah-mudahan dengan podcast ini bisa memberikan manfaat buat kita. Dan sekali lagi terima kasih Pak Nus atas kehadirannya. Sama-sama Pak, sehat selalu dan selalu mensupport ke Sinergi. Dan mungkin itu dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat, kita selalu bersatu untuk bisa memajukan PT Sinergi Anugrah Service. Demikian ya Pak Nus. Oke. Ya, kita berikan jel Pak, biasa Pak kita. Sinergi tangguh luar biasa. Oke. Yes. Oke. Terima kasih Pak Nus. Sampai jumpa. Sampai jumpa.